Halo semuanya, kembali lagi sama aku Renaldi Sabdo di channel Renaldi Sabdo. Renaldi Sabdo. Oke, kali ini aku mau sharing-sharing lagi ya mengenai Android dan Firebase. Aku mau ngelanjutin playlist tentang Android dan Firebase. Kalau kemarin kita udah ngomongin tentang cara gimana konfigurasi Android dan Firebase, kita juga udah ngomongin tentang gimana kita melakukan autentikasi dengan anonymous. Jadi kita nggak perlu ngisi apa-apa, kita cuma klik login. Dia akan membawa kita masuk ke dalam sistem secara anonimus. Lalu untuk kali ini aku mau sharing-sharing lagi mengenai gimana caranya kita melakukan autentikasi menggunakan email dan password. Untuk yang pertama, kalian lihat dulu di Firebase-nya sini. Kalau kita lihat di Firebase-nya ini sendiri, kan kemarin kita nge-enable yang sini nih, yang anonymous. Jadi kita bisa masuk ke dalam sistem tanpa mengisikan apa-apa. Jadi ada banyak banget cara untuk autentikasi. Nah, kali ini kita mau nyobain autentikasi menggunakan email dan password. Caranya pertama kayak yang kemarin, kita klik dulu, kita enable, kita save. Nah, kalau udah ada satu langkah lagi, yaitu kita membuat akun yang sudah terdaftar di basis data ini. Kita ke user, kita langsung ke add user. Nah, ini kita memasukin email sama password yang nanti kita akan gunakan untuk melakukan autentikasi ke dalam layanan Firebase-nya. Saya di sini misalnya tester@gmail.com dan passwordnya 123456789. Oke, kita add. Kalau kita udah add, nah dia akan menyimpan ini, dan ini adalah user ID. User ID ini unik, di setiap usernya pasti berbeda. Kalau udah, kita kembali ke Android kita. Ya di sini kan tampilan kemarin kan kita cuma punya login doang nih. Sekarang kita coba ganti tulisannya, misalnya ganti login aja biasa. Terus kita tambahin edit text untuk masukkan email dan password. Sebelum itu kita kemarin juga kelupaan untuk membuat namanya orientasi, biar kita mendefinisikan si linear layout ini apakah secara vertikal atau horizontal. Kita menggunakan si vertikal, terus kita tambahin padding, paddingnya dia 16 dp gini. Terus kalau udah kita tambahin untuk edit textnya. Lah edit textnya ini panjangnya atau lebarnya itu sepanjang dari parentnya, dan tingginya itu menyesuaikan dari kontennya. Terus kalau udah kita tambahin, jadi hint itu membantu kita untuk mengetahui ini harusnya diisi sebagai apa. Sini email aja. Terus kita tambahin input type. Input type ini untuk masukkan, nanti masukan yang diperlukan di dalam si edit text atau masukan ini berupa apa, bisa berupa tanggal, nomor, atau teks, atau apapun. Kita sini juga ada namanya text email address, jadi dia otomatis di keyboard kita itu ada yang add-nya itu kayak gitu. Terus paling penting juga jangan lupa tambah ID, namanya di sini ID-nya email gini aja. Ini untuk yang email. Terus kita juga buat lagi untuk yang password. Untuk password sepertinya sama, kurang lebih sama kayak yang di atas, cuma nanti yang akan membedakan adalah di bagian hintnya ini kita tulis self password, terus di bagian input type nya kita tulis text password tuh. Terus jangan lupa ID itu juga paling penting. Di ID nya sendiri kita tambahin password, jadi kayak gini. Kalau udah rapiin, nah nanti tampilannya kayak gini. Jadi kita kasih spasi dikit lah, kita kasih margin di antara si email dan passwordnya, kita kasih margin 20 dp gini, nah biar agak terlihat. Terus yang sini juga kasih margin top 20 dp. Oke, jadi kayak gini nanti tampilannya. Terus kalau udah, kita masuk ke login activity. Nah kalau kemarin kita pakai anonymous tuh kayak gini. Nah sekarang kita tambahin satu metode lagi, namanya metodenya login email password. Nah kayak gini. Terus di dalam login email password ini dan membutuhkan dua parameter, yaitu parameter email sebagai string dan parameter password sebagai string juga. Nah kalau udah, caranya hampir sama, nanti yang akan membedakan adalah metode yang akan kita pakai. Kalau yang di sini itu kita pakai sign anonymously, yang di sini kita pakai sign kita pakai
out in with email sama password, kita kasih email dan password. Oke, terus sama kita add complete listener and cancel. Sorry, salah masukkan and on complete listener. Kalau udah, kita akan ngebaca kembalian dari metode ini sama, jadi kita copy aja yang ini, kita copy, kita taruh di sini. Oke, jadi konsepnya sama, dia akan membawa kita masuk ke dalam sistem jika berhasil login. Kalau gagal, dia akan nampilin pop-up message berupa gagal login. Nah, yang membedakan lagi di sini, sebelum dia ngeklik, kita di sini bikin variabel misalnya namanya email, dan di si email ini adalah dia ngambil nilai dari si email, di convert ke string dan menghilangkan spasi. Jadi kita trim. Terus satu lagi untuk password juga kayak gitu, password text string kita trim juga. Nah kayak gini. Kalau udah, kita ganti login anonymous menjadi login email sama password. Kita kasih email dan password. Oke, jadi kayak gini bentaran. Jadi nanti dia akan pertama ngambil data dari masukan tadi, dari edit text yang kita udah buat. Dia akan ngecek, kita di sini belum pakai validasinya ya, jadi kita cuma ngambil doang. Kita cuma ngambil dari nilainya teksnya, kalau ada nilai teksnya ada. Kalau udah, kita akan mengirim nilai itu berupa parameter ke login email password. Dan di dalam login email password, dia akan men-trigger metode dari Firebase-nya, yaitu metode sign with email and password. Dia akan melempar parameter dari kita, dan kita akan ngecek kembalian dari metode itu. Kalau misalnya kembalian dari metode itu sukses, jadi kita akan masuk ke dalam sistem. Tapi kalau kembali dari metode itu error, misalnya karena tidak ada koneksi internet atau karena email passwordnya salah dan sebagainya, dia akan nampilin gagal login kayak gitu. Jadi sekarang kita nunggu untuk Gradle bit runningnya ini ya, agak lama. Jadi kayak gitu konsep sederhananya. Nah, kedepannya karena ini kita baru belajar login, mungkin kita akan belajar login yang lain-lain sampai nanti kita belajar juga caranya gimana caranya kita membuat register, atau kita sederhananya kan kalau di anu kan CRUD ada create, read, update, delete. Nanti kita belajar cara nge-create data di real-time database, terus kita nge-read data di real-time database, kita ngupdate datanya dan kita ngapus datanya kayak gitu. Terima kasih. Jadi ini udah ke build. Sekarang kita masukin email sama password yang sudah kita daftarkan di Firebase-nya. Yaitu misalnya kita tulis ini tester, tekan tester@gmail.com dan passwordnya 12345678910 0. Udah kita klik login. Nah, oke ya, kita akan di kemarin lupa untuk nambahin bulan ini. Oke. Bentar, kenapa? Boleh kita build ulang. Nah, kayak gini nanti dia akan membawa kita masuk ke dalam sistem. Oh, tadi terjadi sedikit ini ya. Aku lupa kalau kita kan ini pakai metode anonymous ya untuk bikin si account listernya. Jadi kalau kita nambahin variabelnya ini di luar, dia tidak akan mendeteksi email dan password. Email passwordnya dia dianggap nol. Tadi terjadi error. Kenapa tadi dia black screen tadi? Karena dia error gitu. Karena dia error, dia nganggap email dan passwordnya itu masih nol. Jadi untuk pengecekan itu kalian bisa cek di sini. Jadi kita bisa cek kalau emailnya pas nol atau passwordnya nol, dia nggak akan ngejalanin metode ini, tapi akan kembaliin terus. Oke, kayak gitu aja untuk sharing-sharing tentang Android dan Firebase kali ini. See you on the next video. Jangan lupa like, share, subscribe, komen. Jangan lupa komen untuk kita diskusi tentang hal apapun. See you on the next sharing.